sebagai tanda syukur kepada Allah karena Allah bimbing kita untuk membicarakan ini sesuai dengan sanad ilmu silsilah yang kita peroleh dari guru-guru yang sampai kepada Nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita katakan lakal hamdu ya Allah, semua puja dan puji kepada Engkau ya Allah, milik Engkau ya Allah. Dan yang paling sempurna memuji Engkau adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau disebut Ahmad. Ahmad itu minimal bermakna dua hal. Pertama, aktsarun nas hamdan wa akmaluhum, zat sosok yang paling banyak, paling sering berselawat, memuji Allah SWT. Adapun yang kedua, Ahmad, yang paling terpuji, yang paling baik, yang paling indah, huwa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semua nur para nabi diambil dari setetes daripada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang kemudian disebut, yang dinukil dalam salawatnya Syekh Abdul Qadir Jilani. Terpinta siapa yang lebih dahulu berselawat dengan kalimat ini, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad as-sabiq li nuri, atau ada yang membacanya an-nur as-sabiq. Semoga Allah sampaikan salawat dan salam kepada nur yang telah lebih dahulu daripada semua makhluk. Bahkan semua makhluk diambil dari nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kajian Nur Muhammad tapi yang ringannya. Ya, orang cakap kajian ini kajian berat, tidak. Ini ringan sekali. Cukup katakan Muhammad Nurullah. Coba cek. Muhammad Nurullah. Sudah selesai. Sayyidina Muhammad, salah satu namanya, hakikatnya adalah Nur Allah. Apa dalilnya? Surat An-Nur ayat 35. Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Kenapa boleh kita buka? Karena ayatnya terang benderang. Kecuali ayatnya ini sir, maka kita pun sirkan kajiannya. Karena ayat ini zahir, kita zahirkan kajiannya. Oh, ada orang tuduh ini kajian majusi. Yes, ada. Ya. Siapa yang mengatakan ini kajian majusi? Jika ini kajian majusi, katakanlah ayat ini ayat majusi. Ya. Sayyidina Abdullah bin Abbas dan murid-muridnya sepakat mentafsirkan ayat ini. Allahu nurus samawati wal ardh, kita sebut nur Allah. Mathalu nurihi, perumpamaan nurnya, ay nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalam daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas dan murid-muridnya, yaitu Sa'id bin Jubair. Dan tidak mungkinlah sahabat ini dan juga murid dari sahabat ini berkalam, mentakwil, mentafsir sesuatu yang di luar ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa dalil Nur Muhammad? Kalimat kedua, nur kedua yang ada pada lafaz mathalu nurihi, ay nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini diterangkan dengan baik oleh Sayyidina Qadiyah dan juga pengarang kitab Asy-Syifa, ya. Dalam kitabnya ya Imam Qadiyah, beliau mengatakan nur al-awwal nurullah, nur tsani nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita lihat kitab yang ditulis oleh Imam Abu Bakar Al-Banani. Beliau ini salah satu ulama yang bernaqsyabandi dan juga bersyazili, dan kemudian mentajdid sendiri tariqahnya. Likulli mursyidin tajdid. Setiap mursyid itu ada tajdidnya. Itulah mursyid yang ada sir di dalam kalbunya.
maka apapun dapat jadi zikir, apapun dapat menjadi nur. Tapi jika hanya ahli tukang hitung tasbih, maka ditambah sedikit zikirnya, dia kata ini sudah melanggar kata guru kita. Kurangi sedikit, dia bilang ini sudah modifikasi. Tidak begitu. Semua imam, semua syekh, mursyid terdahulu, mereka tambahkan, mereka kurangi. Bagian apa? Bagian furu', cabang daripada amalan. Tapi usul, pokok, asal dari amalannya tidak ditambahkan, tidak dikurangi. Berkatalah Imam Abu Bakar Al-Badani Asy-Syazili An-Naqsyabandi Al-Muhammadi, Nabiyuna sallallahu alaihi wasallam huwa awwalul mawjudat ruhan wa jawhara. Nabi Muhammad SAW adalah yang pertama mawjud, baik ruhnya ataupun zatnya, jauharnya. وذلك لأن الحق جل جلاله, karena Allah Ta'ala tatkala lamma nazara ila al-qulub, tatkala melihat kepada inti kolbu dari semua makhluk, alima annahu la yaqdiru ahadun minal makhluqat ala ifradil kidam ma'anil hudus illa qalbu Sayyidina Muhammad SAW. Tatkala Allah memandang kolbu semua alam, jadi tidak hanya kolbu manusia, Allah pandang kolbu malaikat, kolbu hewan, bahkan sebenarnya tumbuhan-tumbuhan itu ada kolbunya. Tapi hanya orang-orang tertentu yang Allah izinkan, sehingga wa in min syai' illa wa yusabbih, tidak ada sesuatu kecuali dia bertasbih. Kolbunya alam itulah yang bertasbih. Dari semua yang bertasbih, tidak ada yang mampu memikul makna kemakrifatan kecuali Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khassallahu jaharahu bi awwal fitrah, ya. Maka Allah kemudian berikan kekhususan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak sedari awal ia diciptakan. Maka bolehlah disebut beliau itu mahal zuhur tajalli tabaraka ta'ala, yang paling sempurna, objek yang paling sempurna Allah jadikan sebagai tempat ia mengenalkan dirinya, karena yang lain tiada sanggup menerima amanah kemakrifatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita beruntung semua, tuan-tuan, kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiada yang kebetulan, semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa orang-orang berwajah seperti kita ini? Berwajah yang tidak wajah Arab, tapi Arab makhluk. Allah jadikan umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tubuh ini hanyalah kendaraan. Jika dia sudah lama dipakai, dia mulai rusak. Betul ya? Mulai rusak. Lambungnya mulai rusak, ususnya mulai rusak, parunya mulai rusak, jantungnya mulai terganggu. Itu normal, karena dia kendaraan. Kendaraan jika 10 tahun dipakai, mulai dia rusak. Ini sunnatullah badan. Maka rehatnya badan jika dia mati. Maka jangan minta panjang umur, minta saja berkah umur. Minta saja berkah umur. Sayyidina Muhammad SAW umurnya hanya 63, tapi perubahan yang ia buat sama dengan seluruh nabi yang ada. Dari Nabi Adam sampai Nabi Isa lebih kurang 6.000 sekian tahun. Nabi Muhammad SAW hanya 63 tahun, dan itu sama, bahkan lebih sempurna. Kenapa? Beliaulah sahibul barakah. Fatabarakallah ahsanul khaliqin, itulah Sayyidina Muhammad SAW. Maka sungguh berkah Allah Ta'ala
yang menciptakan sebaik-baik makhluk, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang baca ahsanal khaliqin, sebaik-baik yang mencipta. Tapi ada ulama kita baca ahsanul khaliqin, sebaik-baik yang dicipta. Sebaik-baik yang dicipta adalah Nabi Muhammad SAW. Maka Allah, karena ia zat yang paling baik mencipta, maka disebut ahsanul khaliq, sebaik-baik yang mencipta. Kenapa? Karyanya adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maha karya inilah yang kemudian dibahasakan dengan ahsanul khaliqin, sebaik-baik yang mencipta. Sayyidina Muhammad SAW dalam surah Al-An'am kita sering membaca, tapi sudah dalam sigat lafaz yang lainnya. Beliau mengatakan wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Surah Al-An'am ayat 163. Ya. Seakan ini ada simbolnya 163. Yang cocok logi, yang cocok. Ini untuk menghafal yang nikmat. Dia yang satu, dia yang paling utama pada umurnya 63. Cocok lagi ya? Cocok, tapi betul. Apa kata beliau? Dengan itulah umirtu, aku diperintah. Wa ana awwalul muslimin, akulah yang pertama tunduk Islam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini oleh ulama kita secara mutlak, ruh beliau, jauhar zat beliau yang pertama menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah aku cipta jin dan manusia, tidak hanya kita, jin dan manusia, illa liya'budun, kecuali untuk mengenal aku. Mana ada orang ya, yang waras, yang berakal, menghormati, menyembah sesuatu yang dia tidak kenali. Maka syaratul ubudiyah ma'rifatul ma'ruf. Jika syarat menyembah, syarat solat bagi ahli fikih adalah wudu, maka syarat menyembah Allah adalah ma'rifatul ma'bud, mengenal yang disembah. Jadi ahlullah, kalangan ahli ma'rifat, beda dengan ahli fikih. Ahli fikih hanya berbicara zahir, itu sudah benar, tapi tidak sempurna kebenarannya. Kebenaran syariat hanya dengan hakikat. Karena dua ini tidak boleh berpisah. Berpisah maka maknanya tidak sempurna. Syariat tidak diberikan hakikat, yang tiada makna. Seperti orang yang sangat mudah mengatakan I love you, aku suka kamu, aku cinta kamu, ya, tapi tidak ada makna. Maka hakikat itulah yang kemudian Nabi Muhammad SAW kemudian ajarkan, ya, hakikat engkau dicipta liya'budun, liya'rifuni, supaya mereka mengenal aku. Dan pagi hari yang sebelumnya, hari kemarin kita menyebutkan malamnya bahwa mengenal Allah yang pertama kali adalah mengenal nama. Maka kenalilah nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan nama yang ditulis di Asmaul Husna, yang ada di dinding, di kaligrafi, yang ada di kanvas. Tapi nama Allah yang terukir di dalam kalbu. Ya, itu yang mesti ditahu, dan itu mesti ditalqin. Carilah guru yang dapat mentalqin. Kecuali saya dapat halnya, saya talqin sini. Kalau lagi nggak turun halnya, ya kita zikir pagi sore saja, ya, itu sudah cukup. Jadi beliau mengatakan apa? Akulah yang pertama menyembah, karena akulah yang pertama mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Akulah yang pertama mengenal zat yang disembah. Dari rasa Nabi Muhammad SAW terbitlah nur, dari nur itu terbitlah kita semua. Oleh karenanya jika ada manusia, ada jin, ya, mereka keluar dari jalan kemakrifatan mengenal Allah, maka dia sedang keluar dari jalur
sunnatullah fitrah pada dirinya. Inilah yang kemudian dikatakan kuntu nabiyan wa adam bainan ma'i wattin. Aku telah ada, aku telah menyembah Allah, aku sudah menjadi nabi. Nabi, apa tugas nabi? Mendapat wahyu, mengenal Allah, menyembah Allah. Maka aku sudah menyembah Allah, aku sudah terima wahyu. Sayyidina Adam belumlah ada, masih tanah, masih air. Hadis ini sahih, bukan hadis-hadis ilhami. Hadis ini diriwayatkan oleh para ahli hadis. Tuan-tuan, saudara-saudariku yang bukan Allah, oleh karenanya mengenal Allah itu dimulai dari mengenal Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah juga sebabnya dalam kitab Dalailul Khairat, sebelum kita bersalawat kepada baginda, ada satu wirid namanya membaca nama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang banyaklah orang bertanya, kenapa menyebut nama Muhammad juga bagian dari zikrullah? Apa dalilnya? Dalilnya banyak. Ya. Wa rafa'na laka dzikra. Dan kami angkat engkau wahai Muhammad, zikraka, sebutanmu, namamu. Imam Qadhi Iyad mengatakan, ja'altu zikraka min dzikri. Aku jadikan mengingat engkau adalah jalan mengingat aku. Aku jadikan memandang engkau cara termudah memandang aku. Maka siapa yang memandang engkau pasti memandang aku. Siapa yang mengingat engkau pasti dia ingat akan aku. Itulah makna hadis Ibnu Majah. Man khairun nas, man awliyaullah. Siapakah orang terbaik, manusia terkasih di sisi Allah? Dapat baginda sallallahu alaihi wasallam, man idza ru'u dzukirallah. Orang yang jika engkau pandang ia, maka memandangnya membukakan jalan bagimu untuk memandang Allah. Orang yang jika engkau kenang, maka mengenang dia membukakan jalan untuk mengenang dan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang kita sebut ar-rabitah al-kubra, rabitah yang agung, yaitu mengenang Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan dasar itulah maka maulid tidak hanya dendang suara yang bagus, tapi mesti wajib juga ada yang mensyarahkan walaupun sedikit tentang sifat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kami biasa untuk memahami nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam biasa melazimkan suatu salawat yang disebut salawat nur zati, salawat yang diijazahkan Sayyidina Abul Hasan Al-Ash'ari, salah satu yang mengijazahkan salawat-salawat kemakrifatan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad an-nuril dhati was-sirris sari fi jami'il asma'i was-sifat. Ya Allah, limpahkanlah kasih sayang Kau kepada Nabi Muhammad SAW yang disebut an-nur al-dhati, nur zat. Nur zat. Selain Nabi Muhammad SAW itu nur sifat, nur asma, nur af'al. Beliaulah nur zat. Selain beliau pasti dia aliri oleh sirnya, wasirris sari, dan sir yang mengalir pada dirinya, yang mengalir pada alam semua. Maka tiadalah engkau memandang suatu alam, suatu tempat, kecuali di sana ada sir al-Muhammadi, sir nur daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas dasar itu tidaklah usah seorang pecinta Rasulullah SAW meminta lagi, ya Allah beri aku mimpi Rasulullah. Kenapa? Engkau pandang alam, engkau pandang dirimu, di sana ada mengalir sir Sayyidina Muhammad SAW. Maka memandang diri, memandang akannya, memandang alam, memandang akannya.
Mudah ya. Jadi adakah cara memandang berjumpa Nabi Muhammad SAW secara jaga? Ada. Ini yang disebut Tariqul Zawqiyah, jalan rasa, ya, munculkan keyakinan bahwa semua yang ada ini berasal dari Nur Muhammad SAW, dan semua yang ada ini mengalir padanya sir Sayyidina Muhammad SAW. Jika para nabi dapat setetes daripada Nur Sayyidina Muhammad SAW, bagaimana dengan kita? Tidak usah sedih. Al-ulama warasatul anbiya, para ulama pewaris para nabi. Maka ulama kita, wali-wali Allah dari kalangan umat Sayyidina Muhammad SAW, akan diberikan sir percikan yang hampir sama dengan nabi-nabi sebelumnya. Namun mereka bukan nabi, mereka hanyalah hamba Allah, kekasih Allah, wali-wali Allah. Maka setinggi apapun makom wali, dia paling di bawahnya makom nabi yang paling rendah. Ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Maka saya mengijazahkan jika yang hadir pagi ini mengamalkan salawat An-Nur Al-Zati. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad An-Nur Al-Zati was-sirri as-sari في جميع الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد النور الذاتي والسر الساري في جميع الأسماء والصفات. يا الله يا الله limpahkanlah kasih sayang Engkau kepada Nur Zat Sayyidina Muhammad, kepada sir Sayyidina Muhammad yang mengalir pada badan kami, pada tubuh kami, pada jiwa kami, pada diri kami, pada alam sekitar kami, pada alam semesta. Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Nasin sallallahu alaihi wasallam. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang membaca hasbi Allahu la ilaha illahu, maka Allah cukupkan ia sampai petang. Jika dia baca pagi, Allah cukupkan sampai petang. Jika dibaca petang, Allah cukupkan sampai pagi, sebanyak 7 kali. Mari kita baca laqad ja'akum dan kita ulangi bagian yang itu 7 kali. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو 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 عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf salah dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.